Selamat datang di penyelaman mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke satu pertanyaan kunci nih. Sebaiknya Anda lakukan apa ya sekarang ini? Kita akan coba bedah ya, model 4 kriteria dari Getting Things Done GTD yang ada di materi Anda. Tujuannya apa? Ya, membekali Anda kerangka berpikir praktis gitu, buat bikin keputusan tindakan selanjutnya yang lebih jernih hari demi hari. Oke, langsung aja ya. Kriteria pertama, konteks. Kedengarannya simple ya. Intinya sih, Anda lagi di mana? Terus alat apa yang ada? Betul, konteks. Di sumber Anda kan ada contoh bagus. Punya telepon nggak? Lagi di jalan? Atau mungkin orang yang perlu diajak bicara tuh ada di ruangan yang sama? GTD kan menyarankan punya daftar tugas itu berdasarkan konteks, kayak di komputer, perlu telepon, agenda rapat gitu. Nah ini langsung relevan buat Anda kan? Iya ya. Karena ini drastis banget, nyaring daftar tugas panjang itu jadi hal-hal yang emang mungkin dikerjain saat ini. Rasanya kayak motong kebisingan gitu, bukan? Betul sekali. Dan kekuatan konteks ini sebenarnya lebih dalam dari sekedar filter praktis loh. Oh gitu? Ini tuh memaksa kita berhenti sejenak dan melihat realitas fisik kita saat ini. Jadi nggak merasa bersalah gitu lihat tugas mendesain logo pas lagi antre di bank misalnya. Iya, paham. Konteks ini bantu Anda fokus pada apa yang bisa dilakukan. Ini mengubah batasan fisik jadi semacam alat fokus yang sangat efektif, mengurangi rasa kewalahan itu. Fokus, penting banget ya. Oke, lanjut. Kriteria kedua, waktu tersedia. Berapa banyak nih blok waktu yang beneran Anda punya sebelum komitmen berikutnya? Katakanlah kayak contoh di sumber Anda ada 10 menit sebelum rapat. Jelas kan bukan waktu buat mulai laporan yang rumit. Nggak mungkin, iya. Tapi ini momen emas buat tugas kecil. Mungkin balas satu email singkat. Atau beresin meja sedikit. GTD menyoroti nilai jendela waktu aneh ini. Jendela waktu aneh ya? Buat Anda, ini soal mengubah menit-menit yang biasanya hilang gitu aja jadi produktif. Pernah kan rasa puasnya itu pas bisa nyelesain tugas kecil di waktu sempit? Pasti. Dan ini bukan soal, ayo padatkan jadwal sebanyak mungkin, bukan itu intinya. Terus apa dong? Lebih ke gini, mencocokkan durasi tugas dengan waktu tersedia itu mengurangi friksi mental. Kita kan sering nunda tugas 2 menit cuma karena rasanya nggak sepadan gitu buat mulai. Ah, iya banget. Sering itu. Padahal dengan mencocokkan tugas singkat ke slot waktu singkat, kita bisa bangun momentum dan ya mengurangi penundaan yang nggak perlu itu. Momentum ya, oke. Kriteria ketiga nih, ini sangat manusiawi. Energi tersedia. Kita semua tahu lah ya rasanya. Kadang semangat banget, kadang rasanya aduh pengen rebahan aja. Iya bener. Sumber Anda kan kasih contoh tugas energi rendah, mungkin reservasi online yang agak monoton, atau backup data, nyiram tanaman. Artinya apa nih buat Anda? Ya, produktivitas itu nggak harus selalu ngerjain yang berat-berat, butuh fokus tinggi. Betul. Sistem ini mengakui kalau energi kita itu ya fluktuatif, naik turun. Dan poin krusial di sini adalah penghargaan terhadap kapasitas Anda. Energi tersedia ini bukan alasan buat malas-malesan ya, tapi ini strategi cerdas. Strategi cerdas, gimana tuh maksudnya? Memaksakan tugas berat pas energi lagi drop itu, wah, resep pasti buat capek banget dan bikin salah. Sebaliknya, kalau kita cocokkan tugas dengan energi yang ada, Anda tetap bisa bergerak maju. Oh, jadi tetap ada progres ya? Iya, menjaga ritme, bahkan di hari yang rasanya berat. Ini soal keberlanjutan, gitu. Bukan soal nge-sprint terus-terusan sampai habis tenaga. Oke, jadi kita udah nyaring berdasarkan tempat, konteks, terus durasi, waktu, sama kapasitas energi. Nah, baru setelah itu semua, kita sampai ke kriteria keempat, prioritas. Nah, ini dia urutannya. Sumber Anda menekankan banget urutan ini. Jadi ini bukan soal apa tugas paling penting secara umum, tapi lebih ke dari pilihan yang layak dikerjakan sekarang ini, mana yang ngasih dampak terbesar. Disinilah intuisi dan penilaian Anda berperan. Mana yang paling mendukung tujuan, nilai, dan tanggung jawab Anda saat ini. Betul. Bagi Anda, ini langkah sadar buat memastikan tindakan Anda itu sejalan sama apa yang beneran penting, tapi tetap dalam batasan praktis yang ada. Persis, jadi model ini bukan sekedar trik manajemen waktu biasa. Ini adalah, proses penyaringan berlapis yang cerdas. Penyaringan berlapis ya? Iya,
3 kriteria pertama itu filter realitas, apa yang bisa saya lakukan di sini sekarang dengan kondisi saya. Baru deh, prioritas masuk untuk memilih mana yang sebaiknya dilakukan dari opsi yang tersisa itu. Ini cara yang elegen menurut saya, buat menyatukan tuntutan praktis harian dengan arah tujuan Anda yang lebih besar. Oke, jadi ringkasnya buat Anda, cek dulu konteks, di mana, pakai apa, lalu waktu, berapa lama ada, terus energi, lagi fit atau enggak, baru deh tentukan prioritas, mana yang paling bernilai dari yang mungkin dikerjakan itu. Urutannya itu kuncinya. Urutan ini kunci untuk ambil keputusan cepat dan tepat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan saat Anda mulai terbiasa nih pakai filter ini untuk tindakan saat ini, mungkin nanti muncul pertanyaan menarik buat direnungkan lebih lanjut. Apa tuh? Bagaimana Anda bisa secara konsisten memastikan kalau daftar tindakan yang Anda pilih hari ini itu benar-benar mendukung dan membangun gambaran besar tujuan jangka panjang Anda? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak penyelaman mendalam kali ini. Semoga kerangka berpikir GTD ini memberi Anda kejelasan baru.